Backgroundnya harus putih Pak Nurdin, baru bisa Pak Nurdin. Ya, ini belakangnya lemari-lemari buku ini, jadi nggak bisa. Baik Bapak Ibu, minta tolong di unmute ya, di mute biar kita berjalan dengan khusyuk kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu pendamping tahsin dan tahfidz, juga Bapak Ibu pembimbing BAKI. Nah, namanya beda, yang satu pendamping, yang satu pembimbing. Nah, ini nanti bisa kita seragamkan. Kalau pendamping itu lebih pada nemenin, karena yang didampingi adalah sesepuh Unisa. Ya, kayak saya itu kemarin sama Bu Islam dikasih Bu Rektor, Bu Wakil Rektor. Nah, maka kalau dianggap namanya pembimbing ya saya nggak enak lah. Jadi saya akalin aja diganti pendamping gitu kan. Selain itu ini adalah metode pendekatan orang dewasa ya, bukan pendekatan anak kecil, anak TK gitu. Jadi namanya pendamping. Kalau mahasiswa mungkin masih bisa pembimbing gitu, walaupun sebenarnya cocoknya tetap pendamping. Bapak Ibu, kita awali dulu dengan baca basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan hafal basmalah ini kegiatan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sekilas dulu sebelum nanti Ustadz Haris, mungkin nanti Bu Islam minta tolong sambutan beberapa menit saja Bu Islam ya. Sedikit mawon biar mantap gitu Bu. Ketua LPPI-nya biar menggugah seluruh peserta begitu. Nah, Bapak Ibu, malam ini kegiatan kita adalah workshop. Ini workshop yang aneh mungkin ya, karena workshopnya malam hari. Mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu dengan keluarga. Namun bismillah, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dan semangat kita dalam menyebarkan nilai-nilai Al-Quran Bapak Ibu. Jadi ini workshop dalam rangka peningkatan kompetensi pendamping tahsin dan tahfidz dan pembimbing BAKI Unisa Yogyakarta. Biasa sebelum memulai ajaran baru itu kita sering ada workshop, begitupun yang di AIK pun demikian. Nah, saya kira workshop itu sangat penting sekali, satu semester sekali untuk mengecas keilmuan kita. Walaupun kita sudah bisa, tapi kalau kita belajar lagi itu selalu ada hal yang baru. Bahkan menurut Abu Hamid Al-Ghazali itu mengatakan bahwa mengulang-ulang ilmu itu bagian dari zikir. Nah, maka kalau kita, saya sudah bisa baca Quran, udah ahli tajwid, saya udah ahli makhraj. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa mengulang-ulang ilmu bagian dari zikir. Dan maka dari itu, bahkan menurut Abu Hamid Al-Ghazali mencari ilmu itu bagian dari jihad. Maka saya kira mencari ilmu itu ada batasan waktu dan usia Bapak Ibu. Sehingga workshop ini bagian yang sangat penting dalam rangka apa? Mewujudkan kampus Unisa sebagai kampus profesional Qurani. Kita punya target yang jelas Bapak Ibu, bahwa untuk pembimbing tahsin dan tahfidz saya kira sudah memahami kalau target kita di tahun 2022 dosen dan karyawan Unisa itu 90-95% sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebab itu tim tahsin dan tahfidz juga tim BAKI, pembimbing BAKI sangat penting. Dengan slogan profesional Qurani tentu kita itu ibarat lokomotif yang harus bersatu padu mencapai tujuan bersama-sama Bapak Ibu. Sebab itu nanti workshop ini akan dilakukan selama 2 kali pertemuan. Saya sudah konsultasi dengan Ustadz Haris, materi-materi penting ini nanti akan dibagi di 2 kali pertemuan. Hari ini tanggal 29 September dan minggu depan tanggal 6 Oktober Bapak Ibu, di jam dan waktu yang sama Bapak Ibu ya. Nah, itu sekilas tentang workshop. Acara yang pertama tadi sudah kita buka dengan baca basmalah. Acara yang kedua ini nanti sambutan dari Ibu Islamiyatul Rahmah, Ketua LPPI. Kemudian nanti terakhir adalah acara inti yang disampaikan Ustadz Haris. Nanti saya pandu sebagai moderator. Kemudian nanti kita juga ada diskusi. Kita sampai jam 21 Ustadz Haris. Jadi nanti ada kurang lebih 1 jaman kita insya Allah.
Walaupun untuk belajar tahsin ini waktu yang sangat mepet begitu Bapak Ibu. Tapi kami menganggap Bapak Ibu sudah memiliki latar belakang yang memadai sehingga nanti Ustadz Haris tidak terlalu berat, mungkin hanya mengulang-ulang begitu. Acara yang kedua, langsung menginjak acara yang kedua Mawon, yaitu sambutan dari Ketua LPPI Unisa kepada Ibu Dr. Islamiatur Rahmah. Waktu dan layar dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk workshop tahsin dan tahfidz. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah bersedia untuk memberikan refreshing di acara workshop ini. Kemudian kepada Pak Nurdin, kepada Pak Iwan, Pak Royan, Bu Irfah. Ini tidak bisa saya sebutkan semua, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri acara pada malam hari ini. Acara malam hari ini sebenarnya dimaksudkan adalah untuk kita lebih memperkuat atau mempertajam keilmuan ketajwidan ya, dan juga ke makhraj yang lebih baik itu seperti apa, agar nanti ketika kita mendampingi atau bukan mendampingi ya, tadi kata Pak Nurdin ya, menjadi bukan pembimbing, betul mendampingi para pegawai di Unisa untuk lebih meningkatkan tahsin baca Al-Qur'annya. Karena mereka sebagian kan sudah menyelesaikan tes BAQ dan dulu sudah lulus. Nah, ini di sini kita tahap selanjutnya adalah membimbing agar tidak kemudian berhenti begitu saja. Tujuan tahsin dan tahfidz ini adalah kegiatan lanjutan pasca placement test dulu yang itu berhenti sampai berapa tahun ya? Habis 2019 dulu placement test. Dan itu tidak ada pendampingan di LPPI itu. Nah, sekarang mulai kita rencanakan sampai ke depannya, dan ini Pak Nurdin sudah bagus sekali ya membuat tahapan-tahapan untuk tahfidznya sampai nanti tidak hanya berhenti sampai hafalan 15 saja, nanti Pak Nurdin sudah membuat tahapan-tahapan mungkin sampai bisa jadi nanti malah sampai 30 juz. Amin nggih. Ya, mungkin sambutan saya demikian aja. Jadi kita dari LPPI mohon dengan sangat kepada terutama Pak Haris nggih, dan kemudian kepada Bapak Ibu sekalian nanti yang pembimbing BAQ untuk dosen dan karyawan. Nah, ini kami juga libatkan kepada pembimbing BAQ untuk mahasiswa juga nggih. Di sini agar juga ini lebih memperkuat nanti untuk bagaimana cara baca yang Terputus ke Islam. Sepertinya keluar dari jaringan. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke, berarti dengar Pak. Oke. Benar, suara Pak Nurdin. Bu Islam yang nggak dengar. Pak Burhan bersama Bu Islam, Pak Burhan. Oh, sepertinya terpental ini, apa Pak? Tunggu apa enggak ya? Coba tunggu sebentar. Baik, sepertinya malah keluar ini Bu Islam. Baik Bapak Ibu, mengingatkan ini Mbak Laili sudah share presensi, Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi yang sudah di-share di kolom chat. Bapak Ibu, mohon maaf ini langsung saya ambil alih mawon karena sepertinya Bu Islam terpental karena sinyal barangkali ini. Kita akan memasuki acara inti. Pak Bu Islam sudah masuk lagi? Belum ya? Baik. Bapak Ibu, saya melihat para pembimbing BAQ banyak yang baru ini Bu Ati ya. Bu Ati, terus Mbak Nita ya. Banyak beberapa yang saya belum kenal kayak Bu Dewi Sartika, terus siapa ya, Aida, terus siapa, saya ada beberapa yang baru. Nah, mungkin Bapak Ibu dari pembimbing BAQ ini atau dari dosen AIK dan dosen bahasa Arab belum ada banyak yang mengenal Ustadz Haris barangkali. Mungkin saya sampaikan dulu, Ustadz Haris ini adalah, nama lengkap beliau adalah Ustadz Haji Haris Thohari Rahman, sarjana teologi Islam. Ini gelarnya sama dengan saya Ustadz. STHI ini tafsir hadis atau iya Ustadz ya? Tahu Jadi, isi Pak. Oh iya. Kalau guyonan sarjana tahu isi kan. Oh tahu. Saya kalau
kalau Mbak Leli nulis gelar saya kok I-nya nggak ada, itu sarjana teologi itu arahnya ke pastor, Pak. Oke. Karena teologi kan ada Islamnya, maka ini tafsir hadis biasanya begitu. Beliau adalah Al-Hafiz Mundir Pondok Santren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Yogyakarta. Saya mengutip dari sumber-sumber di internet nih, Ustadz, karena belum sempat WA langsung kepada Ustadz. Kemudian Ustadz Haris ini mendapatkan sanad keilmuan dalam menghafal Al-Quran dari Syekh Mudawi Ma'arif, salah satu Syekhul Qura' dunia, dan pemegang sanad muttasil qiraah syarah sampai Rasulullah SAW. Ustadz Haris juga memegang sanad Al-Jazari, 13 generasi antara beliau dengan Ibnu Al-Jazari. Mohon maaf Ustadz kalau nanti salah, dibetulkan Ustadz. Ini Ustadz Haris ini di Unisa sudah cukup lama, kurang lebih 3 tahunan ya Ustadz, 3 atau 4 tahunan ya kalau nggak salah. Waktu itu masih Bu Umu ya Ustadz ya, awal-awal Bu Umu, apa Pak Eri ya, Bu Umu seperti Eri itu. Oh Pak Eri, Oke. berarti 3 tahun lebih, 4 tahunan kurang lebih. Beliau membimbing tahsin dan tahfidz dulu mahasiswa dan dosen-dosen karyawan juga sampai hari ini. Dan beliau ini nanti akan mengisi materi kita di sesi yang pertama ini. Malam yang pertama ini adalah kesalahan dalam tajwid. Kemudian di hari Rabu yang akan datang kita akan membahas makhraj dan sifat huruf. Nah itu Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu menyimak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan siraman ilmu yang luar biasa dalam rangka menambah kompetensi kita dalam mengajar Al-Quran bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Saya berharap ini pesertanya total kalau hadir semua Ustadz, kalau hadir semua itu total 28 Ustadz. Tapi ini udah ada 27, Alhamdulillah ini sudah banyak. Karena ada yang beberapa yang bentrok tadi kayak Bu Ais, Pak Askuri juga gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Nah itu Ustadz Haris beberapa gambaran bahwa ada terdiri dari 15 dari pendamping DAKI dan 13 itu dosen AIK dan dosen bahasa Arab. Nah, pada Ustadz Haris, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustadz. Masih mute Ustadz. Saya bisa dijadikan co-host untuk nge-share PPT. Oke. Mas Rega atau Mbak Laili, minta tolong Ustadz Haris dijadikan co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Allah 'azza wa jalla fi ayatin ukhra, warattilil Qur'ana tartila. Saya sedang nge-share dulu. Yang saya hormati Bu Islam selaku Ketua LPPI Unisa, yang saya hormati Pak Nurdin selaku moderator, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga panjenengan sedoyo senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat PowerPoint saya? Pak? Bisa Ustaz? Ya, oke. Bisa di full screen Ustaz? Oke. Ini baru. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermuajahah meskipun lewat media virtual. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semuanya.
Allah persatukan kita dalam kebersamaan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati di dalam surat Shad juz 23 ayat 29, posisi sebelah kanan baris agak atas. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wal yatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatih, agar engkau mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal tersebut mengambil pelajaran darinya. Al-Quran itu kitab yang penuh dengan berkah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna berkah tersebut secara makna didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya Ibnu Ashur di dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mendefinisikan berkah tersebut kathratul khairi wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Sedangkan Ar-Raghib mendefinisikan berkah tersebut ketika menafsirkan ayat surat Al-A'raf ayat 96 juz 9, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ar-Raghib mengatakan berkah tersebut adalah subutul khairil ilahi fisyai', tetapnya kebaikan dari Allah fisyai' pada sesuatu. Berkah itu kepunyaan Allah. Allah yang menurunkan berkah kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Dan Allah berikan keberkahan tersebut pada Al-Quran. Sehingga ada sebuah kaidah yang masyhur yang diletakkan oleh Ibnu Rajab. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan, kullu syai'in yartabitu bil Quran fa asbaha azim. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat dengan Al-Quran, maka dia itu istimewa, maka dia itu mulia. Sehingga Bapak Ibu, keberadaan kita di sini adalah sesuatu yang mulia sekali, yang mendapatkan curahan cipratan berkah dari Al-Quran. Sehingga ada kitab khusus Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengarang kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Dan Ibnu Katsir menafsirkan di dalam tafsirnya surat An-Nur juz 19 ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul tersebut pernah curhat kepada Allah, wahai kaumku, wahai Tuhanku, maaf, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjura, sesuatu yang dicampakkan. Mencampakkan Al-Quran itu dengan apa? Tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika seseorang itu tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia sesungguhnya telah mencampakkan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Yusuf Al-Qaradawi, Ibnu Katsir juga. Yang pertama melalui senang mendengarkan Al-Quran. Senang mendengarkan Al-Quran. Sehingga dari senang mendengarkan Al-Quran ini Bapak Ibu akan tumbuh keimanan. Ini harus tertib. Ini harus urut interaksinya. Yang pertama senang mendengarkan Quran. Kalau dia tidak senang, disumpet kupingnya tersebut ketika mendengarkan Quran, maka tidak akan muncul keimanannya. Umar bin Khattab senang mendengarkan Quran, melalui mendengarkan Quran tersebut, surat Toha, maka tumbuh keimanannya. Yang kedua beriman, baru beriman. Yang ketiga baru membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Yang keempat mentadaburi Quran. Yang kelima, maaf suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengaran Ustaz. Kok agak mantul tuh? Ini Bu Yusra mohon di mute. Yang kelima, saya lanjutkan setelah mentadaburi Al-Quran, baru menghafalkan Quran. Menghafalkan Quran.
Itu diantara berinteraksi dengan Quran. Yang keenam, berhukum dengan Quran. Yang ketujuh, berobat dengan Al-Quran. Yang kedelapan, baru mengamalkan Al-Quran. Yang kesembilan, mendakwahkan Al-Quran. Jadi ada 9 kurang lebih cara seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Bapak Ibu bisa melihat di surat Al-Baqarah juz 1 ayat 121. Posisi sebelah kanan baris agak atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seseorang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, tanda keimanan kepada Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diwariskan Al-Quran kepadanya, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu tanda ciri orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dia itu kufur, ingkar kepada Al-Quran, maka dia itu orang yang merugi. Dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, ini termasuk tanda keimanan kepada Al-Quran, tidak akan tercapai kecuali kita mempelajari ilmu terkait dengan Quran. Yakni mempelajari tajwid atau tahsin tersebut. Saya langsung, tajwid atau tahsin, ini sering kita dengar ya Bapak Ibu. Dan tajwid sama tahsin itu sebenarnya sama. Tahsin itu makna tajwid secara lughawi. Secara etimologi, tajwid itu tahsin. Yang maknanya memperbagus, memperindah. Sedangkan tajwid itu secara istilahi, secara istilah tajwid itu ikhraju kulli harfin ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ini di kitab-kitab tajwid seperti itu. Mengeluarkan semuanya huruf ma'a i'ta'ihi, beserta memberikan haqqahu, hak-haknya huruf. Hak-haknya huruf itu apa? Sifat lazimah. Sifat yang melekat pada huruf itu. Sifat yang wajib, tidak bisa tidak. Sifat yang wajib pada huruf nanti pada pembahasan sifat akan saya jelaskan. Wa mustahaqqahu, beserta memberikan konsekuensi dari sifat lazimah. Kalau sifat lazimahnya terangkat lidah, maka konsekuensinya dia harus tebal. Mustahak ini sifat sunnah. Nanti akan saya jelaskan. Dan Bapak Ibu, marhalah, marotib, di dalam mempelajari tajwid atau tahsin itu ada 6 setidaknya yang harus kita lalui. Yang pertama, kalau kita ingin runut mempelajari tajwid atau tahsin, kita harus membenarkan kesalahan terlebih dulu. Kesalahan ini tujuannya kita benarkan agar mendasar bacaan kita tersebut benarnya itu secara mengakar, radikal, begitu Bapak Ibu, kalau bahasa sekarang. Jadi kalau secara dasar itu sudah baik, ke sana akan baik. Kemudian yang kedua, baru belajar makhraj sama sifatul huruf. Makhraj sifatul huruf ini di dalam kitab-kitab tajwid tersebut mendominasi pembahasannya. Paling banyak pembahasannya tersebut. Kemudian yang ketiga, baru berbicara penyempurnaan bahasa, penyempurnaan bacaan, takmilul qiraah. Yakni bagaimana cara membaca ikhfa yang benar. Milko, karena setiap ikhfa itu tidak sama. Bagaimana cara membaca qalqalah yang baik. Bagaimana cara menggunakan yang benar. Itu diajarkan di tingkatan 3 tersebut. Mat itu bagaimana cara pelafaz pengucapannya. Yang keempat, baru mempelajari waqaf wal ibtida, ma'rifatul wuquf wal budu. Seseorang itu mengetahui, mempelajari waqaf dan ibtida. Ini tingkatan yang keempat. Yang kelima, mengetahui bacaan asing dalam Al-Quran. Ma'rifatu ghoraibil Quran. Bacaan-bacaan yang asing di dalam Al-Quran dipelajari. Kemudian yang keenam,
baru yang terakhir itu mengetahui penulisan Al-Quran. Ada ilmu rosem. Karena di Al-Quran itu tulisannya kalau jenengan mencermati itu beda-beda. Kalau jenengan nulis syajarotun itu pakai tak apa? Tak marbutoh yang biasa. Padahal di Al-Quran itu ada yang tak maftuhah, tidak marbutoh. Kemudian juga imro'atun itu pakai tak apa Bapak Ibu? Tak marbutoh biasanya. Padahal di Al-Quran kalau jenengan mencermati di surat Yusuf dan beberapa surat itu ada yang pakai tak maftuhah, taknya terbuka. Kemudian innama atau annama itu ada yang tulisannya dipisah, inna sama ma, ada yang tulisannya digabung. Ini yang nomor 6 kita pelajari. Tapi sebenarnya ketika seseorang itu sudah sampai 4, 5 ini sudah cukup. Ini yang ke-6 ini hanya penyempurnaan saja. Saya lanjut. Kita pada malam hari ini akan mempelajari tentang kesalahan, membenarkan kesalahan di dalam tajwid tersebut. Nah, Bapak Ibu yang, bentar. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, membenarkan kesalahan. Nah, kesalahan itu di dalam istilah tajwid atau tahsin namanya lahnun, al-lahnu atau al-lahnu. Bukan khotok. Kalau khotok ma'ruf. Tapi kalau di dalam istilah tajwid lahnun yang dipakai tersebut. Lahan atau kesalahan secara bahasa adalah al-milu anis shawab. Yakni artinya menyimpang dari kebenaran. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah kesalahan dalam mengucapkan kalimat Al-Quran, baik terjadi dalam i'rab maupun lafadz. I'rab atau lafadz maupun tajwid. Ada 2. Kesalahan di dalam lafadz atau i'rab dan kesalahan di dalam tajwid. Kalau salahnya itu pada i'rab atau lafadz, maka kena salah jali. Salah jali, jelas. Kalau salahnya itu di dalam tajwid, penyempurnaan, maka kena salah khofi. Kalau di dalam perlombaan MHQ, MTQ tersebut, kalau salah jali dikurangi 3. 3. Maka ketika peserta itu sudah 50 begitu nilainya, ya sudah, nggak usah dikurangi lagi. Nanti habis nilainya. Karena itu sebagai apresiasi dia maju tersebut. Biasanya juri seperti itu. Kemudian kesalahan yang harus dibenarkan di dalam tajwid itu ada 3. Kalau di kitab-kitab tajwid biasanya cuma 2, jali sama khofi. Tapi ini saya tambahi dengan 1 lagi, yakni kesalahan mendasar. Jadi ada 3. Kalau di kitab-kitab cuma 2 biasanya, al-lahnul jali wal-lahnul khofi. Tapi saya tambahi wal-lahnul asasi. Ini kesalahan yang mendasar harus dibenarkan supaya sejak awal tersebut Bapak Ibu ketika mendampingi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain begitu benar bacaannya. Saya langsung kesalahan mendasar itu apa saja yang perlu diperbaiki, yakni kesalahan mendasar yang perlu diperbaiki diantaranya adalah kesalahan harokat atau vokal, atau pengucapan al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut masuk ke tenggorokan ini. Panjang gini, mulut sampai ke tenggorokan itu al-jauf. Mulut terus tempat mengalirnya suara itu al-jauf. Yang bolong itu rongga mulut ke dalam. Dan dalam hal ini, Syekh Al-Allamah At-Tibi beliau menjelaskan di dalam penyempurnaan harokat atau vokal wa kullu magmumin. Ini kaidah yang ma'ruf. Wa kullu magmumin falayatimma. Semuanya yang didhammahkan falayatimma, maka dia tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memonyongkan bibir dhamma, dengan monyong yang sempurna, yang benar-benar.
wa dzul khifadhi bin khifadhi lil fami. Dan demikian juga yang dikasrohkan. Tidak akan sempurna pengkasrohannya tersebut kecuali bin khifadhi, dengan merendahkan rahang, mulutnya itu direndahkan. Yatimmu, maka dia akan sempurna. Wal maftuhu, begitu juga fathah bil fathi, dengan membuka mulut. Afhami, maka pahamilah olehmu. Idzal hurufu in takun muharrakah yashrikuha makhraju aslil harakah. Ketika huruf itu berharokat, maka akan menyertai harokat aslinya. Maksudnya, ketika huruf tersebut fathah, maka kembalikan kepada kaidah awal, fathah itu fathah yaftahu, membuka. Kalau cuma membuka, terkadang nggak sempurna pengucapan fathah, Bapak Ibu. Jadi, dua jari masuk, kemudian supaya bacaannya itu tidak kelihatan medok, deso begitu, maaf Bapak Ibu, dia harus begini sedikit. Jadi seperti itu. Ba, ta, sa, ja. Kalau cuma dibuka mulutnya saja, maka itu deso. A, ba, ta, sa, ja. Seperti seseorang belajar bahasa Inggris, tapi pronunciation-nya enggak kayak orang Inggris. Medok. Karena dia tidak latihan seperti orang Inggris itu mengucapkan. Bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan? Yakni kalau a dibuka dua mulut, kemudian ditipiskan suaranya. Ini di sini Ustaz. Ini biar pada nggak ngantuk dan nggak lari dari Zoom sambil di praktek Ustaz. Sama-sama gitu Ustaz. Nanti ada setelah ini. Monggo Bapak Ibu sama sini. Biar ngantuk. Dinyalakan. On cam. Kameranya on Bapak Ibu, monggo. Nanti akan kita minta juga untuk satu-satu nggih. Monggo mangke. Nanti ada latihannya. Ini Bapak sama-sami A. Tidak hanya A, tapi A. Tipiskan A. Dua jari saja. A. Videonya tolong ditampakkan video. Jangan jangan tapi A. Nanti kalau jenengan panjenengan bilang itu timbul fitnah. Entah itu mau BAB atau mau Pak Khotami dengerin Pak Khotami, Pak. Jangan itu mau BAB itu apa? Biasa aja. Saya itu kalau ngajar tidak serius banget Bapak Ibu. Ngajar tajwid itu metenteng atau ngisi kajian juga metenteng, nggak masuk biasanya. Sambil guyon. Coba saya tunjuk nggih ibu-ibu, bapak-bapak. Pakai nama Bu, Oppo A71 sini. Berarti pakai nama Bu. Jadi kalau dipanggil Ustadz Haris, coba Pak Khotami, coba ya, itu tipiskan. Kemudian ketika mengucapkan huruf yang lain juga sama. Kalau hurufnya itu tipis begini sedikit. Tapi kalau hurufnya tebal, huruf tebal itu ada 8. Panjenengan ingat-ingat, huruf tebal itu ada 8. Kho, ro, kho, go, kho, ro. Kho, bo, to, vo. Ada 8. Kho, go, koro, so, bo, to, vo. Maka panjenengan tidak usah dimiringkan sedikit begini. Ini tujuannya agar 1 tipis, 2 lahjahnya, pronunciation-nya seperti orang Arab mengucapkan tersebut. Ba, ta, fa, ja, ha, kho. Kalau huruf tebal, buka saja. Kho, tak perlu begini dikit. Jelas, nggih? Jelas. Mohon maaf Ustadz, laptopnya Ustadz sepertinya kurang ke bawah sehingga mohon maaf biar terlihat wajahnya Ustadz seluruhnya Ustadz. Oke. Sudah kelihatan tadi mulutnya juga. Kemudian
Ketika dhammah jenengan dhammah panjenengan Jangan ketika mendhammahkan tersebut bilang tapi Kemudian ketika kasroh ketika mengajarkan kepada anak-anak atau sinten kasroh, misalkan babin, tatin, wawin, sasin, itu salah. Babin, tatin, wawin, sasin. Bukan i, harusnya i. Babin, tatin, wawin, yayin, sasin. Maka yang dasar itu benar-benar harus dibetulkan. Ini kata Syekh, ini kayaknya mudah Bapak Ibu. Tapi kalau tidak terbiasa, tidak mudah. Coba ini ada contohnya. Lanjut. Kok nggak berubah ya Pak? Slide saya. Ya, belum Ustaz. Nggak bisa berubah ya? Dikeluarin. Oh ya, sudah. Oh tadi. Oh ya ini. Nah ini contohnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Berubah. Monggo di mute dulu Bapak Ibu. Oke, monggo. Saya contohkan dulu nanti satu-satu. Wa idza qila lahum harus dimonyongkan terus ditarik. Lahum hum. Jadi begitu. Coba lihat mulut saya. Makanya ketika belajar tahsin harus siap sampai elek. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi bukan ardi, tapi roknya itu samar. Roknya itu dia lembut, tidak seperti r. Ardi, itu salah, kasar. R. Coba lihat lidah saya, tidak monyong, tidak boleh monyong. Fil ardi qalu ama nahnu mus baru dia monyong ketika dhammah muslihun kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim ikhfanya juga tebal karena ini huruf tebal lidah kita diangkat min qablihim wa idz qala Musa liqau jangan liqau tapi monyong liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum qala اخرج منها مذءوما مدحورا dibuka saja mulutnya tidak boleh monyong sana qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha baru dibalik baru ditarik bibirnya raju. Coba satu-satu nanti kalau satu-satu nih nah, Ibu Ulfa Jadi deg-degan ini Pak. Boten santai mawon. Pun Ibu Irfatul mawon. Ibu Irfa monggo Bu. Wa idza qila lahum jadi enggak semuanya hanya beberapa saja. Bu Irfa monggo. Oh mungkin masih sholat isya Ustaz. Oke. Ya, Ibu Heni. Mohon dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Ibu Heni, monggo Ibu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Oh jadi deg-degan. Monggo Bu Warek. Bu Warek monggo Bu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil kurang lurus Ibu. Tufsidu diluruskan vokalnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Saya benarkan an saja ya, yang vokal dulu ya, enggak semuanya saya benarkan. Vokal ardi. Coba ardi. Langsung fil ardi qalu. Ayo.
fil fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, seperti mus kurang benar, yang itu kurang lurus maksudnya. Yang benar muslihun. Qalu lu. Jangan Ya, juga. qalu lu. Kurang U ya? Harus U bunyinya. Karena tadi kaidahnya wa kullu maghumin dhammu syafataini dhamma fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Jadi kaidahnya yang tadi perlu Bapak Ibu benar-benar pahami, resapi. Pokoknya kalau dhamma jenengan U bunyinya. Kalau kasroh I. Kemudian kalau fathah, kalau huruf tipis begini sedikit. Ba. Supaya tipis. Karena saya dapati imam-imam itu bedakan huruf tebal tipis. Aduh, belum bisa Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya hurufnya tebal. Padahal ada huruf tafkhim, ada huruf tarqiq. Harusnya gitu. Alhamdulillahi Rabb. Baru tebalkan. Ya Rabbil Alamin. Oke, saya lanjut, G. Mungkin ini masih banyak soalnya slide-nya. Ini biar Banyak jenengan. Yang penting salahnya. mangke intinya sudah nangkep Bapak Ibu. Nah, intinya satu, harokatnya pesertanya mangke jenengan benarkan. Kemudian yang kedua, ini kok enggak berubah ya? Belum Ustaz. Agak digoyang itu dulu responsifnya. Loading. Iya. Atau keluar dulu terus di share screen lagi Ustaz. Oh iya. Tapi padahal ini laptop baru dapat dari jamaah Ibu, layar sentuh ini. Mantap. Berarti laptop saya harus ganti baru nih Ustaz biar kayak gini ya. Sambil nunggu, saya boleh nyoba Ustaz? Iya, boleh. Wah, mantap ini Ustaz pertama ini. Yang Oke. tiga, yang nomor 3 Pak Khotami. Wa idh qala Musa. Oke. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Terus. Ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya. Kalau vokalnya betul. Tapi kalau pengucapan yang lain kesalahannya ada beberapa. Saya sebutkan Apa ya. aja Ustaz? Zal ini harus mengalir suaranya. Ya qaumil enggak boleh mati. Ya qaumil quru. Enggak boleh juga zal ini mendesis. Mendesis salah, mati juga salah. Ya yang mendesis gini. Ya qaumiz itu mendesis. Tidak Itu boleh. mendesis. Ya, enggak boleh zal mendesis. Langsung stop berarti ya Ustaz ya? Ya qaumil mengalir dia. Tapi Ya qaumi. ya mengalirnya suara, tidak mengalir kepada nafasnya. Kuru, kemudian ain itu sifatnya rujuk. Dia harus rujuk, balik dia. Harus seperti itu. Ni'matallah. Tidak saja tapi ni'matallahi. Kalau saya benarkan santri total. Tapi kalau TBG ya enggak apa-apa, lewati. Kalau enggak parah banget, terus. Kalau parah Nggak, Ustaz. Saya parah nggak Ustaz? Anu Pak, cuma perlu diasah saja. Sudah baik. Yang ain ini jenengan rujuk ni'matallahi. Allahnya tebal. Kemudian Ada kekhawatiran jadi kolkolah Ustaz, gimana Ustaz? beda. Kalau kolkolah itu dia tasodum, menabrak. Ni'a itu kolkolah. Ni'a kalau ini ni'a beda sama kolkolah. Ini rujuk. Alaikum gitu juga. Ja'ala fikum anbiya. Ini seperti itu. Ini kok nggak bisa ya? Ya Pak Andin, saya share PowerPoint saya ya. Nanti Iya. panjenengan. Di grup
pendamping Ustadz, nanti biar diunduh sama Mbak Leli. Mbak Leli minta tolong dibantu share screen barangkali. Oke. Iya, terima kasih Ustadz Haris Oke. atas koreksinya. Amin sami-sami. Bapak Ibu yang lain bisa langsung praktek Bapak Ibu. Kalau malu di unmute, di mute dulu biar nggak kedengeran. Terus nanti kalau udah percaya diri, saya Ustadz kayak gitu. Tajwid. Pak Dokter, monggo. Oke, moderator nggak boleh suruh nyobain, malu. Coba moderatornya. Malu aku. Dokter tafsir nggak bisa ngaji repot ya. Kau ini nggak bisa Mas Sultan. Coba di Ustadz. Sudah bisa Pak. Nggak bisa Ustadz. Kadang hang ini. Yang kedua kesalahan mat. Saya lanjutkan. Kesalahan mat. Ini kesalahan mat. Jadi mat itu ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita mentahsin membenarkan. Yang pertama, beberapa kesalahan mat itu menambahi atau mengurangi dalam kadar mat. Ketika mengajarkan sering kadang tidak sadar, itu kelebihan matnya. Contohnya yang kelebihan itu seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kelebihan. Dan di dalam Muhammadiyah itu memerangi bid'ah. Itu bid'ah termasuk ngajinya. A'udzu billahi minasyaiton. Itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Harusnya a'udzu itu cukup. Kalau kepanjangan bid'ah ya Ustaz ya. Bid'ah. Nah, itu Nambah-nambahi. menyalahi dari Muhammadiyah yang memerangi TBC itu. Malah pelaku TBC-nya banyak. A'udzu. Sami-sami monggo. A'udzu. Sami-sami. A'udzu Billahi. billahi Dengan ayun. Billahi. Billahi Minasyaitonir Minasyaitonir rajim. ar-rajim. Bismillahi. Billahi. Ya gitu caranya gitu Bu. Coba. Billahi. Caranya gitu. Bismillahi. Karena saya tidak begitu setuju prinsip ketukan. Karena ketukan itu Billahi. mengilustrasikannya susah. Ketukannya gimana? Gitu atau gini? Lama. Kalau ayunan itu enak. 2 harokat, 1 ayunan. Bismillah, la, itu sudah 2 harokat. Kalau 6 harokat Ustaz? Kalau 6, A2. Tapi nggak boleh jenengan 6 harokat begini cara bacanya. Contoh. Waladhdallin itu Ustaz. Itu nggak boleh. Karena kaedah jenengan kena kaedah al-maddu huwal lin. Mad itu harus lembut. Lembut, nggak boleh ngetril, nggak boleh. Matnya nggak boleh ngetril. Jadi walau 6 harokat itu ilustrasi yang mudah. Ya Musa. Ya 2. Mu 2. Sa 2. Jadi jenengan perkirakan segitu kadarnya. Zauq, perasaan yang berbicara di sini. Biasanya ibu-ibu yang halus perasaannya. Bapak-bapak saya nggak tahu ini. Insya Allah halus juga Pak. Waladhdallin. Udah 6 harokat itu. Waladhdallin. 1, menambah mengurangi kadar mat nggak boleh. Jadi jenengan harus mengayun. Jangan lurus. Karena kalau lurus 1 nggak bisa melagu nanti. Kemudian yang kedua monoton. Yang ketiga bid'ah. Terjatuh khawatir kepada bid'ah. Nambah-nambah dari kadarnya tersebut. Yang kedua kesalahan mat yang sering dilakukan itu isba'. Isba' menyeret. Isba'ul harokat. Contoh ketika mengucapkan Bismillah. Bismillah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya Bismillah.
bismillah, langsung. Billahi, jangan billahi. Karena dia mementingkan lagu, jadinya nyeret itu. Pada ada yaknya seolah-olah. Bis. Ya, itu perlu dicermati Bapak Ibu, mungkin ketika kita nanti mengajarkan sharing kepada kelompok kita, jadi harus ditekankan, harus tegas, bismillahi, billahi, langsung. Jangan bismillah, itu seret, isba' namanya, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, tar'idul mad, itu enggak boleh juga. Menggoncangkan mad seperti kedinginan, suara orang yang dingin. Gitu ya. Kalau orang dingin itu gitu. Matnya seperti itu. Jadi dia ingin cengkok, tapi cengkoknya itu jadinya bergoncang. Seperti itu juga nggak boleh. Contohnya innalladzina itu patah-patah. Kalau bahasanya goyang itik ya. Itu mboten angsal, nggak boleh. Kemudian juga yang nggak boleh ketika mat, innalladzina, contoh, anta, itu nggak boleh. Suaranya nggak putus-putus, stabil. Ustaz. Atta, diulangi, Ustaz. Ya. Suaranya nggak stabil, nggak boleh. Anta, seperti nggak boleh. Itu yang sering juga para qori kalau dia itu mementingkan lagu dan tajwidnya kurang diperhatikan, anta, jadinya ngetril ngueng seperti naik motor ya. Itu nggak boleh, sebenarnya tidak boleh. Nanti itu istilahnya tar'idul mad. Tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak dalam satu tingkatan suara mat. Mat itu harus lembut, jadi tidak boleh. Yang pertama tadi tar'id, kedinginan. Bacaannya tar'id. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu. Karena kedinginan. Kecuali udah sepuh, Ustaz ya. Iya, kecuali kalau memang, tapi harus tetap dilatih Pak. Kok bisa pada dasarnya tidak begitu suara pada umumnya. Normalnya enggak gitu. Tapi kok suaranya alhamdulillah ya rabbil alamin, itu bergetar hurufnya. Yang keempat, tidak dalam satu tingkatan mat. Mat itu harus satu tingkat. Jadi nadanya itu harus sama. Karena Nabi dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu ahsanu maddan. Matnya, bacanya Rasulullah itu baik sekali. Dalam satu timbangan, tingkatan. Kalau tingkatannya tinggi, tinggi terus. Kalau rendah, rendah terus segitu. Jangan tinggi, rendah. Cengkok boleh. Bapak Ibu, cengkok boleh. Tapi jangan sampai cengkoknya itu tidak stabil. Dan cengkoknya itu dibuat-buat. Cengkoknya itu putus-putus juga tidak boleh. Yang dibuat-buat enggak alami. Innallaha wa itu masih boleh. Cengkok yang seperti itu masih boleh. Wa malaikatahu yusadduna 'alan nabi. Ya. Sama-sama saya baca dulu nggih. التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. Sama-sama. 1, 2, 3. Moga dihidupkan Bapak Ibu.
1, Mikrofonnya. 2, 3. العابدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف. بالمعروف. Yes, rujuk. Ain kalau sukun rujuk. Kemudian yang kedua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. 1, 2, 3. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu juga Bapak Ibu, ini pengecualian. Jenengan boleh ngangkat suara kalau ketemu tasydid. Pada dasarnya mat itu harus stabil. Harus stabil. Tadi saya katakan lembut stabil. Tapi jenengan boleh ngangkat suara kalau itu bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Catatannya dalam satu kata. Namanya naber nanti. Naber. Ya harus diangkat suaranya itu. Ini bertemu tasydid dalam satu angka. Seperti bon, itu boleh. Bo, bahkan harus. Kalau nggak diangkat suaranya, nanti dia tidak bisa menekan. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Diulang Ustaz, putus-putus Ustaz. Ya. Innalladzina yuhaddunallah. Diangkat. Biar Ustaz Haris dulu Bapak Ibu. Dimatikan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu biar Ustadz Haris dulu, nanti kalau udah dikomandoin baru Semangat ini. mengikuti. Semangat. Saking semangatnya Ustadz. Semangat 45. Bismillah. Ya. Ustadz Haris monggo Ustadz Haris dulu, baru nanti dikomandoin, baru Bapak Ibu menghidupkan mikrofonnya biar nggak berisik banget gitu. Monggo. Innalladzina yuhaddunallaha. Semakin mendekati tasydid, semakin jenengan angkat suaranya. Itu naber. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika. Kan gitu. Sama-sama. 1, 2, 3. Monggo dihidupkan dulu Bapak Ibu mikrofonnya. Ya, siap. Tuh. Audio tadi sudah. 1, 2, 3. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika Coba Ibu Arini. Ibu Arini Ulfa. Monggo. Itu. Iya, Pak. Innalladzina yuhadduna panjenengan. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Jadi yang diperhatikan nanti ini diangkat suaranya Ibu. Kemudian juga sebelum Allah itu kalau ada harokat fathah, Allahnya tebal.
Alladzina yuqatiluna yuhaddunallaha. Diangkat lidahnya yang belakang. Yuhaddunallaha. Karena sebelum Allah itu harokatnya fathah sama dhamma tebal. Fathah sama dhamma tebal. Kalau kasroh Allahnya tipis. Tipis Allahnya kalau kasroh sebelumnya. Billahi tipis. Wa rasulahu. Enggak boleh dia berhenti di tengah-tengah begitu. Kalau berhenti, berhenti. Tidak. Jangan berhenti yang tidak. Ulaika fil adzallin. Seperti itu. Catat nggih? Mat sudah. Intinya jenengan sudah dapatkan. Nah, satu. Yang ketiga ini kesalahan sukun, mantul. Kunci sebenarnya agar tidak mantul itu terletak pada lidah. Lidahnya jangan piknik nih saya kasih tahu. Lidahnya jangan piknik. Lidahnya jangan kemana-mana. Lidahnya itu habis itu dia seret dikembalikan pasti dia mantul Bapak Ibu. Nah yang sering dipantulkan itu huruf ini. Az. Roma. Az. Harusnya az. Sama-sama. Az. Kemudian ini perlu di-mute dulu bentar. Jelaskan kalau za ini panjenengan enggak boleh mengalir nafasnya. Nafasnya enggak boleh keluar, enggak boleh moncrot. Begitu. Itu enggak boleh. Apalagi kena orang lain. Wah, itu lebih dosa lagi. Ludahnya kena orang lain. Enggak boleh. Harusnya iz. Za juga sama. Enggak boleh dia itu nafasnya mengalir. Cuma suara saja. Suara beda sama nafas. Kalau suara harus mengalir. Vo juga sama. Suaranya harus mengalir. Vo tidak boleh. Vo tidak boleh suaranya mengalir. Ro suaranya harus mengalir. Suaranya mengalir. Kho suaranya mengalir. Sa suaranya dan nafasnya mengalir. Yang dipantulkan ini, cuma ini aja. Dan cara memantulkannya itu beda-beda. Nanti bahasnya di penyempurnaan bacaan. Tapi saya jelaskan. Kalau ba itu pada dasarnya pendapat kolkolah itu dari ulama qurra ada dua pendapat dalam mengkolkolahkan. Panjenengan cukup mencermati mawon, ada dua pendapat dari ulama qurra tersebut. Yang pertama, kolkolah tersebut dibaca imalah kubro. Imalah kubro secara mutlak. Kemudian yang kedua, kolkolah itu mengikuti harokat. Kalau jenengan lihat alumni Kudus di Menara Kudus itu Bapak Ibu, dia alumninya kebanyakan baca kolkolah itu sesuai harokatnya. Jadi nanti ada yang baca harokat dhamma misalkan, ya kolkolahnya ke arah dhamma. La uqsimu, uqo. Seperti itu. Kolkolahnya uqsimu, uqo. Orang Kudus gitu. Kemudian harokatnya fathah ke fathah. Qadaha. Dan ini salah. Yang benar, imalah kubro tidak boleh dimatikan. Kesalahan kolkolah tersebut, satu, dia dimatikan. Dimatikan seperti ini. Ako, itu mati.
dan tidak boleh. Kalau panjenengan membaca ako aja, itu artinya di belakangnya ada hamzahnya yang mati. Oh iya, bukan Harusnya aja. gimana? Gimana kubro dan tidak boleh dimatikan. Abe, be, Abe, 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 lam, ya, abe, aja, ada, aje, Allah, aje, aja. ade, alko. Nah, ini khusus ini Bapak Ibu kolkolahnya tebal. To sama ko, kolkolahnya tebal. Jadi tidak sama dengan 3 ini. Kalau ini tipis kolkolahnya. Karena to sama ko ini huruf tebal, panjenengan harus menebalkan suara kolkolah tersebut. Alto, alto, alto. Tidak boleh alto, itu mati ada hamzanya. Alto, alko. Monggo sami-sami. Abe. Monggo dinyalakan Ibu. Abe. 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 Aje. 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 Langsung mawon, Ade. jangan ragu-ragu. Semakin kita ragu mengkolkolahkan, semakin keliru. Ada yang ragu seperti ini, abe, malah salah. Abe, langsung, abe. 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 Aje. Ade. 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 Apa? Apo. 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 Ako. Apa? Ako. Tebalkan, jenengan tebalkan. Ako. Apo. Ya. Kolkolah itu kaidahnya dia tidak boleh mati, kemudian dia harus dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Ya. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu cara pengucapannya, nggih? Ustaz. Ya. Nggih. Sambil tanya Ustaz. Nggih. Monggo, Pak Nurdin. Boleh. Mustaqim. Itu Ya. banyak para imam yang Ya. harus sampai mustaqim gitu, mustaqim gitu Ya. Ustaz. Nah, Oke. itu bagaimana Ustaz? Kalau Yang betul terlalu ko itu makhrajnya ko itu di lidah paling belakang. Lidah paling belakang kemudian dengan langit paling belakang. Ketika mengucapkan ko memang dia harus tebal. Akan tetapi perlu diingat di sini ko itu punya sifat juga dia syiddah menekan, kemudian juga ko itu punya sifat juga tebal, isti'la. Kemudian jangan sampai ketika mengucapkan ko nyeklik, terlalu nyeklik jelek. Itu enggak benar juga. Mustaqi, qi itu takalluf, terlalu berlebihan. Harusnya mustaqi, qi itu sudah benar. Mustaqi, qi. Yang penting dia beda dengan kaf ketika kasroh. Ketika kasroh. Ihdinas siratal mustaqim. Bedakan. Ayo sama-sama. Saya baca Qul huwallahu ahad. Sama-sami. Bapak Ibu dinyalakan dulu mikrofonnya. Qul huwallahu ahad. Ya, Allah. Bacanya jangan Allah ya Bapak Ibu. Allah salah. Allah salah. Harus ahad. karena saya pernah lagi ke Syekh tersebut yang punya sanad. Syekh itu tingkatannya ali tinggi. Saya membaca alhamdu disalahi. Bukan alhamdu tapi al. Karena a-nya itu tipis. Al. Bukan al. Laisa al. Walakin al. Bukan Allahu. Tidak Allah. Oh, tidak O. Tapi Allahu. Itu cara bacanya. Allahus Samad. Sama-sami. Allahus Samad. Allahus Samad. Ya, di sini masih banyak yang membaca Allah. Saya dengarkan. Berarti belum bertobat. Jangan harus bertobat Bapak Ibu. Jangan Allah, tapi bacanya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Sami-sami.
Lam yalid walam yulad. walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayo. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini kolkolah itu ada tingkatannya. Tingkatan kolkolah yang paling tinggi itu akbar. Akbar. Kemudian bawahnya akbar, kubro. Bawahnya kubro, suro. Bawahnya suro, biasa. Yang berharokat. Kolkolah akbar itu kolkolah yang terakhir dan ada tasdidnya. Seperti ini. Watab. Watab. Ditahan 1-2 detik. Jangan 1 menit. 1 menit kelamaan. 1-2 detik. Watab. Abi lahabi watab. 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 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin watab. Coba Ibu Esti Damayanti, monggo. Hati-hati Bu, nanti saya tunjuk satu-satu, Bapak juga siap-siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Tabbat yada. Taknya dihembuskan. Taknya hembuskan sedikit saja. Tabbat yada abi lahabin watab. Ditahan sedikit Ibu. Watab. Watab. Yada abi lahabin watab. Jangan be. Jangan be, tapi watab. Watab. Karena be nanti nggak boleh dimatikan, kena ini. Tidak boleh dimatikan. Kolkolah itu nggak boleh dimatikan. Kemudian imalahnya kubro. Be, jeda, harus semuanya. Kalau to sama ko tebal kolkolahnya. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, kesalahan dengung. Ini juga harus diperhatikan ketika kita membimbing. Pada bimbingan kita itu dengung diperhatikan. Yang sering para peserta itu yang pertama tidak konsisten dalam mendengungkan. Itu yang sering saya dapati. Nggak konsisten. La ilaha ula wala ilaha ula. Maju-maju, mundur-mundur, ojo maju sing ora-ora. Ya Allah. Yang kedua, lewat mulut. Itu salah. Contohnya gini Bapak Ibu. Au waladi. Misalkan au waladi. Itu salah. Seakan-akan benar tapi belum sempurna. Karena lewat mulut. Kolkolahnya lewat mulut. Kolkolahnya. Dengungnya lewat mulut. Au. Itu Tarsan. Salah. Harusnya lewat sini. Lewat sini. Itu betul. Kalau itu betul. Kalau ini dipegang bunyinya gitu betul. Hukumnya betul, idghamnya betul. Tapi kalau enggak pengaruh gitu salah. Lewat mulut itu. Salah. Mai itu ya. Jadi kalau ditulis tulisannya tulisannya gitu. Tidak lewat hidung. Coba sami-sami. Mai yu'minu. Dulu dinyalakan dulu. Mai. Aminu. Yu'minu lurus. Aminu. Bu Irfa, monggo Ibu. Yu'minu. Coba dipegang sekarang hidungnya. Hidungnya dipegang Ibu. Yu'minu. Nah, itu kalau masih bunyi, Bu Irfa, artinya lewat mulut. Lewat mulut. Dan itu perlu bertaubat.
Lewatkan hidung, jangan lewat mulut. Karena kalau lewat mulut itu bukan dengung yang diucapkan, akan tetapi wawu. Begitu juga mayu minu. Minu. Coba hidungnya ditutup. Minu. Ya, cara ngetesnya gitu nggih. Kalau jenengan masih lewat mulut. Tapi kalau gini bunyinya mati. Suaranya mati. Itu betul. Karena dengung itu harus lewat sini. Dengung harus lewat hidung. Pak Fatih, Pak Fatih coba, Pak Fatih. Coba. Minu. Pak Fatih monggo. Mayu minu. Ditutup hidungnya. Mayu minu. Hidungnya ditutup. Jangan gini tapi nggak ditutup. Jangan ada dusta di antara kita. Coba. Ditutup, Pak. Mayu minu. Ya, ditutup. Sedangkan kalau ditutup masih keluar atau jelas suaranya itu belum sempurna dengungnya. Ini perhatikan. Yang ketiga, mendengungkan akhir yang seharusnya diibharkan. Contoh, salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Karena dia dengung. Di belakangnya harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Berhenti. Jangan min. Ada salah. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Jangan him. Salah. Kecuali nun sama memnya ada tasjidnya, baru benar. Fa'adamnahun. Nah, itu baru begitu caranya. Tapi kalau nggak ada tasjid nun sama memnya di belakang, maka harus berhenti suaranya. Nasta'in. Berhenti. Jangan nasta'in. Ya, sama-sama. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Monggo Bapak Ibu dinyalakan dulu. Konsisten. Ya, ini konsisten ya Ibu Bapak Ibu. Panjenengan harus konsisten. Ya, konsisten sama, kadarnya sama. Kemudian dengan menyamarkan sesuai makhrajnya. Panjenengan mengikhfakan sesuai makhrajnya. Kalau fa letaknya di bibir. Lidah saya kok lidah. Gigi seri yang atas bertemu bibir. Ya, seperti itu. Kalau ka ke kaf, angka. Kalau ko ke ko, ko. Jadi ada itu yang namanya penyempurnaan ketika membaca dengung. Ketika membaca ikhfa, baca bacaan yang mendengung disempurnakan. Fala taj'alu lillahi anda. Keda. Fala taj'alu ingat qalqalah, enggak boleh mati. Enggak boleh. Fala taj'alu lillahi anda. Konsisten. Lewat hidung. Wa antum rujuk sifat ain ta'lamun. 1 2 3. Fala. Monggo dinyalakan dulu Bapak Ibu.
فلا تجعلوا يجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ini yang penting ini Bapak Ibu nggak dijaga, jangan sampai salah ini. Lewat mulut kemudian dengung. Ini secara teori saya sudah kasih tahu, kemudian prakteknya juga saya kasih tahu. Yang perlu nanti jenengan latihan, sering melatih. Jangan sampai seperti ini salahnya. Kemudian yang ketiga, tarmihim, dengung, konsisten. Tarmihim, him dari rongga bawah. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1, 2, 3. بحجارة من سجيل. Oke, lanjut. Sekarang saya masuk, Bapak Ibu. Saya tanya cukup atau lanjut? Mau tanya dulu, Us. Ya, silakan Bapak Ibu. Mau tanya Ustadz? Boleh Ustadz? Boleh, Oh, Bu Heni dulu. Habis itu Pak Khotami. Monggo. Iya, terima kasih sekali penjelasannya Ustadz Aris. Saya tertarik untuk ini menanyakan soal qalqalah dan tadi yang ibu dengung ya. Nah itu yang terjadi itu kadang di kita itu saya sendiri ya belajar beberapa metode itu ada perbedaan gitu ya. Kalau yang saya ketahui di metode Asy-Syafi'i itu memang mirip seperti ini, tapi kalau metode Umi itu untuk qalqalah itu sangat jelas dan mati belakangnya. Jadi spontan jelas spontan batas antara kubro dan akbar itu berbeda hanya sedikit gitu. Nah, itu yang terjadi dan memang kadang saya dalam membimbing BAQ pun menemui banyak yang langsung mematikan. Nah, saya juga bingung nih nanti mana yang akan saya pedomani karena saya juga belajar metode Umi gitu ya. Jadi memang di metode Umi itu spontan dan memang kuat dan belakang memang mati. Kemudian yang kedua itu soal dengung tadi. Dengung itu juga di metode Umi itu berbeda. Jadi dengungnya itu memang belakang, misalnya yang belakangnya nun ya dia mengikuti sifat nun dengung. Jadi yang tadi contohnya dan mim juga seperti itu. Jadi memang belakangnya memang jadi dengung lama gitu meskipun ya enggak selama dengung sampai 2 rakaat lebih gitu ya. Tapi memang belakangnya itu kalau belakangnya nun yang sifat asli nun memang dengung ya dia dengung. Sifat asli mim yang belakangnya memang mati dengung ya dia dengung juga gitu. Nah itu ada perbedaan seperti itu. Nah bagaimana kita mensikapi apakah kita akan menyeragamkan akan seperti ini gitu. Jadi kita akan memperbaiki teman-teman yang mungkin akan membaca qalqalah itu akan mati belakangnya gitu ya. Jadi itu apakah akan seperti itu atau akan tetap menghormati mungkin kalau ada yang pakai metode yang lain misalnya seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Heni. Makasih. Kalau malam ini metode ABI. Umi baru ABI gitu. Saya kebetulan nih Bu, saya punya sertifikat Umi, pernah tes lulus beberapa juga karena saya mengetahui kalau Umi kemudian Qiraati kemudian juga Iqra itu lebih kepada pengajaran, sistematika pengajaran. Jadi kalau bacaan yang baik, yang standar, kita harus mengacu kepada sanad riwayat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarnya kepada orang yang bersanad, para masyayikh, para asatidzah, para kiai yang memiliki sanad beda sama sertifikat. Sanad beda sama sertifikat. Kalau lembaga seperti Umi, Qiraati, kemudian Iqra, AMM itu mengeluarkan hanya sertifikat, tapi tidak sanad. Sanad nyambung sampai Rasulullah SAW bacaannya. Dan yang saya talaki kepada masyayikh dan juga kepada para asatidzah yang memiliki sanad tersebut, itu membacanya ketika membaca qalqalah itu tidak dimatikan. Bacanya tidak abe begitu tapi abe, kemudian aje, alko, kemudian alpo, kemudian malpo. Salamun hiya
hatta matla'il fajr. Mato tidak matla'il itu dimatikan ke hamzah. Karena seakan-akan ada hamzah yang sukun di situ yang mati. Jadi yang kami pelajari dan dapatkan secara silsilah sanadiyah sampai Rasulullah seperti itu. Kemudian yang kedua, nun sama mim. Nun sama mim tersebut memang sifat aslinya mim tersebut sama nun itu guna asli. Akan tetapi jangan lama-lama kalau di akhirnya tidak ada tasydid. Nasta'in. Sudah berhenti, itu cukup. Kemudian mustaqim. Cukup, jangan mustaqim. Itu menjadi salah. Kecuali mimnya ada tasydidnya. Nah, itu betul kalau berhenti. Fa'antum mahun. Ada tasydidnya nunnya. Hunna dibaca fa'antum mahun. Jadi seperti itu. Dia berhentinya dengan mendengungkan nun tersebut. Kemudian kalau kita mengajarkan kepada anak didik kita, maka kita mengajarkannya itu semampu dan sebatas maksimal dulu. Jangan langsung ekstrim begitu, tidak. Saya pun mengerti bagaimana standarnya MTQ, MHQ nasional begitu. Kemudian ketika saya mengajarkan kepada santri yang harus saya itu tegas. Tapi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dia itu baru membaca, ya semampunya dia dulu. Tapi tetap diperbaiki. Tetap diperbaiki pelan-pelan. Nanti kalau dia sudah meningkat begitu harus agak tegas. Caranya seperti itu. Jadi tajrij, bertahap. Mungkin itu, Bu. Ya, saya kira jawaban untuk Bu ini cukup jelas, guys. Memang beda antara sanad dan sertifikat. Dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis itu tentu yang kita pegang adalah sanad. Yang penting di situ kesalahannya bukan kesalahan jali ya Ustadz ya. Tidak masuk kesalahan jali. Ini hanya perbedaan khilafiyah gitu. Baik, tadi Pak Khotami. Terima kasih Bu Heni atas pertanyaan yang tadi sangat membantu sekali dalam memahami. Jawabannya. Ustadz Khotami, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, di bagian ikhfa syafawi itu apa betul Ustadz bacaan di saat mau masuk ke huruf ba-nya itu bibir itu tidak dirapatkan kayak contoh misalnya sumumbung di agak sedikit celak begitu Ustadz. Saya pernah belajar itu dulu Ustadz, katanya pas bagian ikhfa syafawi itu jadi bibir itu tidak dirapatkan sumumbung. Apa betul itu Ustadz ya? Ya. Dalam kitab-kitab bahasan tajwid sama ketika kami talaki juga pada para masyayikh itu memang ada dua madhab. Ikhfa syafawi, satu pendapat mengatakan dia ada furjah. Furjah itu kalau kertas dimasukkan ke mulut kita ada sedikit lubang sedikit, itu furjah. Ya, ada celah ya Ustadz? Ada celah sedikit. Cara membacanya ada yang membaca furjah seperti ini. Tarmihim. Jadi dia tidak merapatkan. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Para masyayikh yang bersanad pun berbeda pendapat. Jadi perbedaan itu tidak hanya pada khilafiyah fikih, tapi pada bacaan juga ada khilafiyah Bapak Ibu. Ini termasuk khilafiyah. Memati bertemu ba, ada yang membaca dengan furja, ada yang tidak pakai furja. Seperti Syekh Abdul Karim yang kami pernah bertalaki pada beliau mengatakan saya dulu memegang pendapat ada furja, ada celah. Itu pendapat saya. Akan tetapi setelah saya mentelaah dan memahami benar-benar meresapi, ternyata yang benar menurut saya tidak ada furja, tidak ada celah. Jadi tarmihim cukup dirapatkan sudah cukup. Him itu sudah lewat hidung nanti Pak. Him lewat hidung. Karena dengung itu harus lewat hidung. Him dirapatkan nggak apa-apa. Dan itu pendapat yang kuat. Ketika saya membaca juga di kitab bahasan tajwid itu ijma kebanyakan ulama qurra
itu mengatakan tidak pakai furja. Akan tetapi kalau ada yang berpendapat pakai furja, monggo, kita tidak menyalahkan karena hal itu khilafiyah. Baik Ustaz. Bapak Ibu, ini kesepakatannya ini kan sampai jam 21. Sedangkan materi masih banyak ini, luar biasa ini, masih banyak sekali yang belum kita pahami dan kita dalami sebenarnya. Pripun, seperti pertanyaan Ustadz Haris tadi, mau lanjut 15 menit lagi atau mau kita sudahi? Atau kita punya jadwal sendiri tiap minggunya, Ustaz Nurdin? Iya, jadi sementara ini kita jadwal sudah untuk 2 kali pertemuan, seperti yang dalam TOR yang sudah saya share di grup. Padahal, tapi yang kedua itu sebenarnya udah ada materi sendiri ya Ustadz ya. Yang kedua itu udah saya nanti sendiri. Langsung lanjut nggak apa-apa. Makanya tadi saya membatasi yang nyoba gantian begitu. Kalau satu-satu nyoba, wah itu waktunya nggak cukup. Jadi baik Ustadz, saya kasih tahu clue-nya, ini gini caranya. Oke Ustadz, ini kalau boleh tahu Ustadz, ini ada berapa slide lagi Ustadz? Lumayan Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih banyak oh, Pak Nurdin? Oke, masih banyak. Jadi dipaksakan lah. Oke, jangan dipaksakan nanti nanti lampu lah. Nanti tidak loper, Pak. Katanya Imam Malik pernah mengatakan man romal jumlatan zahaba jumlatan. Siapa yang belajar ilmu itu sekaligus dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya, hilangnya sekaligus. Iya, Ustaz. Hilangnya sekaligus juga. Jadi harus pelan-pelan Bapak Ibu. Baik Ustaz, mungkin closing statement Ustaz terakhir, sehingga nanti ini mungkin kita lanjutkan minggu depan tanggal 6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu sesuatu hal yang istimewa, mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin masuk surga Allah, kita harus punya amalan istimewa yang kita andalkan. Entah itu kita mengandalkan ibadah puasa kita, entah itu kita mengandalkan ibadah sedekah kita, entah itu kita mengandalkan Al-Quran, bacaan kita, pengajaran Al-Quran kita. Ada amalan khusus yang panjenengan semuanya harus andalkan ketika jenengan akan menghadap Allah, ketika kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Karena kita akan masuk surga sesuai dengan amalan seseorang itu. Yang ahli Quran masuk ke pintu Quran. Yang ahli puasa masuk ke pintu puasa. Al-Quran ini sesuatu yang berkah. Jangan kita berputus asa dari mempelajari khususnya qiraat Al-Quran ini, bacaan Al-Quran tersebut. Karena ketika kita kesusahan pun, Allah lipat gandakan pahala. Allah lipat gandakan pahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'." Dan seseorang yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata, wa huwa syadidun 'alaihi. Dan berat dia itu membaca Al-Qur'an, lahu ajroni, dan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama gerotal, pahala yang kedua geratul. Jadi 2. Gerotal sama geratul. Jadi jangan berputus asa, kita tetap terus kita mempelajari Al-Quran. Tentu kewajiban kita memahami Al-Quran itu. Karena kalau dia itu tidak paham Quran, juga parah. Baca juga harus. Karena tidak bisa dipisahkan interaksi Al-Quran itu bertahap. Sebagaimana yang saya sampaikan di permulaan tadi. Dengan membacanya itu baik. Kemudian setelah itu mentadaburi Quran. Setelah itu menghafalkan Quran. Setelah itu lagi berobat dengan Quran. Berhukum. Mengamalkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran. Demikian Pak Nurdin. Mungkin penutup dari saya. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sebagai hambanya yang dhaif. Jika ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Ustadz atas pemaparannya. Ini ada yang bocor.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ini, walaupun banyak sekali materi yang belum disampaikan Bapak Ibu, namun mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita Bapak Ibu dalam menggali lagi. Sebentar, ini ada suara yang bocor masuk. Baik. Nanti kan kita lanjutkan Bapak Ibu di tanggal 6 Oktober Bapak Ibu ya. Nanti lanjut Ustadz Haris bisa melanjutkan materi ini lagi Ustadz. Jika kalau tidak memungkinkan selesai di yang materi seharusnya di materi kedua, nanti bisa kita jadwalkan kembali insya Allah di pertemuan yang ketiga kalau itu tidak memungkinkan. Begitu Ustadz. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini mendapatkan ridha Allah, sehingga ini sebagai bekal kita nanti, karena kita punya misi yang sangat penting ya Bapak Ibu. Kita akan mendampingi tahsin dan tahfidz dosen dan karyawan Indonesia. Bagi para pembimbing DAI juga akan membimbing mahasiswa, sehingga ilmu ini saya kira sangat penting Bapak Ibu. Saya sendiri merasa masih banyak harus belajar. Jadi ketika ketemu dengan guru itu ternyata masih banyak sekali kekurangan kita. Semakin kita mengerti ya Ustadz ya, semakin terasa ketidaktahuan kita begitu Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan majelis malam ini itu seperti majelis yang digambarkan dalam hadis riwayat Muslim yang dikatakan begini Bapak Ibu, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau di salah satu majelis membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Mudah-mudahan malam ini Zoom, walaupun kita silaturahim melalui Zoom, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi syukron kasir Ustadz, sehat terus Ustadz. Kami berharap nanti terus bisa dibimbing, sehingga kami dari pendamping tahsin maupun BAK mahasiswa bisa terus semakin meningkatkan standar kompetensi kita dalam mengajar Al-Quran Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ustadz Haris, kepada Bapak Ibu semua, Ibu Ais alhamdulillah sudah rawuh, Bu Islam dan Bapak Ibu seluruhnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz. Ya Allah kok lucu banget toh. Ustaz Haris ternyata lucu ya. Lucu tapi serius. Oh, nama Ustaznya saya itu Ustaz Haris. Sudah live toh? Belum. Oh, oke. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Bu Ais. Saya jadi kalingan ibu saya kalau ngaji itu kan mencucu meringis malah. Cuman itulah sanatnya saya terputus ya Pak. Jadi nanti tak nyambung karo Pak Haris. Jadi saya kalingan ibu saya dulu ya Allah. Mencucu meringis dal kudu meringis. Jadi saya sanat itu memang pernah diteliti terputus. Nah, ada saudara yang kemudian, jadi saya kan dari Wonosobo, pada Mbak Heni itu loh. Saya sanat Al-Qurannya saya dari Wonosobo kali beber jadi. Kalau kali beber santri. Tapi nanti ini pecah sanatnya karo Pak Rahman itu. Nggih matur nuwun sangat. Pak lucu saya tak pikir serius banget ya panjenengan. Nanti rawani nyedak. Saya ya kalau ngisi ya gitu Bu, kalau kebanyakan orang Muhammadiyah kalau ngisi kan serius nih. Oke, ternyata dari tak pikir serius ya ahli Quran ya ternyata. Ya, sambil diselingi. Enggak leres Pak, berengang Ibu saya kurang berengang. Kedawan, waduh istilah kedawan. Mulutnya ada kadang-kadang buka ke kamban. Dia belum seperti panjangan tadi itu jadinya kalingan masa kecil alamiah saja. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Nggih, sami-sami.
Ustadz Haris ini satu garis dengan Ustadz Abdul Mukti, Bu Aisyah. Garis Nah. lucu. Oh, Garis lucu. garisnya garis Garis lucu. lucu. Aku tak pikir seriously. Ternyata garis lucu. Ibu-ibu, saya foto dulu ya, Bu ya. Oh, Iya, iki Ibu, senenge saya moto foto. iki. Monggo dinyalakan Bapak Ibu. Pak Widodo. Dinyalakan dulu Pak Widodo. Nah, mantap ini. Monggo Bu Sana, Bu Muslimah. Bu Yusra, Mbak Nita, monggo Bu Yuyun. Monggo diaktifkan kameranya biar kita bisa foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun, matur nuwun. Bener sami Bu, matur nuwun. Ampun. Terima kasih Bapak Ibu. Ping slide saja toh. Cuma Iya, 20. Bu, satu slide. Oke, tak anu kan saya aja dianu dulu nggih saya. Tak anu napa nih? Monggo Bapak Ibu presensi yang belum presensi Oh monggo. iya, saya belum presensi Ada Pak. link presensi yang sudah kami share. Saya belum presensi. Nah, ini tak anu virtualnya gitu loh Pak. Belum Bu Umi dan Bu Sana, kapan-kapan nanti tim BAK rapat nggih, Bu Umi, Bu Sana. Nurdin. Pak Nurdin. Dalam Ibu Ibu, sing dosen semuanya ya Pak Nurdin. dalam Bu Ibu. Sing dosen semuanya pendamping toh? Nggih, nggih Bu. Aja mung Bu rektor tok sing pendamping. Yo kabeh dosen pendamping lah. Pembimbing iku sing mahasiswa. Nggih, nggih leres ini. Nggih, aja mung Bu rektor tok sing pendamping. Boten, Kabeh maksudnya- dosen itu pendamping, mahasiswa itu yang pembina. Nggih Bu, memang nggih cuma contoh mawon. Nggih. Semua dosen itu pendamping, makanya di SK itu namanya pendamping. Seluruhnya ya, pendamping. nggih, Untuk dosen sudah. dan karyawan Tapi- semuanya Tak pendamping. pikir tadi sing pendamping yang Bu rektor. Itu contoh, Bu, Berarti- cuma contoh tadi. Contoh di kelompok saya. Nanti dijadwal Bu Umi, mohon teman-teman Bu Sana nggih. Yang Iya, Pak. BAK Insya Allah. kita reunian lagi. Iya Pak, siap. Wah ya Bu Ati ini semangat dari Gunung Kidul. Iya Pak, dari Gunung Kidul. Ini ada Bu Esti, ada yang baru-baru ya, yang BAK ya Bu Esti, terus Iya, Pak. Pinten tadi ya, belum kenal saya. Bu Sartika ya tadi ya. Pak Eka nggak hadir ini Bu Umi. Pak Eka, Bu Sana. Oh iya, Pak Eka. Nggak kelihatan nih. Iya. Background. Oh, Bu Sanah ta ini. Iya, Itu Bu. Mbak Irfan yang kelihatan. Oke, alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, pangestunipun. Alhamdulillah. Oke. Cik Sana, Virtual kirim kok nggak background. pernah kelihatan sih. Hah? Padahal tonggo piye iku? Tonggo sedulur, Bu. Lah nggih ya tonggo ya sedulur rak kompletan niku. Kok ora Iya, Bu. tau ketemu iki piye? Itu, Bu. Dek Sana itu sibuk ngurusi wadas itu loh, Bu. Ah, wis alhamdulillah dah dapat background saya. Enggak Bapak Ibu yang belum presensi silahkan presensi. Presensinya di chat itu ya, Pak. Saya. Di chat yang paling atas. Saya share lagi. Iya Pak, di-share lagi Pak. Oke. Barangkali ada yang tadi nggak keluar ono masuk. ki? Makanya saya share lagi. Barusan saya share. Oh, udah ada. Izin live nggih. Oke, Bapak Ibu, matur nuwun. Selamat istirahat Bapak Ibu, bentar sami Iya. matur nuwun. Izin live, terima kasih semuanya. Iya, Isa. Terima kasih.
Mohon nggih pamit wis ngisi. Ya Bu, dalam nggih ajeng pamit. Pak Nurdin nyuwun pamit teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam. Bu Adi.
Wes bubar. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Pamit ya. Masalah masih ini perlu dia semua tidak hati-hati. Masih kan? Itu hati-hati.